Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang kebijakan harga. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Abdul Razak dan juga Agil Bakti Santoso. Keputusan penetapan harga suatu perusahaan mencerminkan tujuan penetapan harga yang ditetapkan manajemennya. Walau tujuannya beraneka ragam, namun secara keseluruhan penetapan harga yang tepat diharapkan dapat dijangkau oleh para penjual dalam memasarkan produknya. Tujuan penetapan harga: 1. Memaksimalkan laba. Penetapan harga yang berorientasi pada peningkatan laba perusahaan dari total unit produk yang terjual. Harga ditetapkan berdasarkan pertimbangan penerimaan penjualan terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Pertimbangan mengenai efisiensi sumber daya perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga untuk mencapai tingkat return on sales atau investasi modal yang diharapkan. Kedua yaitu e-business. Penetapan harga untuk pemasaran secara e-business harus mempertimbangkan berbagai komponen biaya dan kesadaran konsumen atau customer awareness yang mungkin berbeda dengan konsumen konvensional. Harga internet bisa lebih murah karena kemampuan internet dapat memberikan hubungan langsung dengan pelanggan yang mengurangi biaya intermediasi melalui perantara. Yang ketiga yaitu pangsa pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan harus mendapatkan laba dari penjualan produk mereka. Akan tetapi, untuk meningkatkan pangsa pasar suatu produk baru, suatu perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah untuk dapat melakukan penetrasi pasar sehingga memperoleh pangsa pasar yang besar. Dengan pangsa pasar yang besar, diharapkan tingkat penjualan akan tinggi sehingga meningkatkan total laba yang diterima oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu menutupi kerugian usaha. Perusahaan pada saat kondisi sulit kadang menetapkan harga jual untuk menutupi kerugian yang akan dialami perusahaan. Pada saat kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, ketahanan perusahaan dipertahankan dengan menetapkan harga yang lebih rendah sehingga memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk bertahan dan beroperasional. Tingkatan penetapan harga. Pertama, berdasarkan biaya. Penetapan harga berorientasi biaya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mempertimbangkan biaya produksinya. Perusahaan menentukan laba yang diharapkan dan menambahkan persentase laba tersebut dalam komponen harga yang ditentukan. Pertama, penetapan harga cost plus. Penetapan harga produk oleh perusahaan dengan menambahkan suatu kisaran angka tertentu pada biaya produk agar dapat menjualnya dengan memperoleh laba yang diharapkan. 2. Analisis titik impas atau cost volume profit analysis. Perusahaan menetapkan harga jual suatu produk dengan pertimbangan pengeluaran biaya produksi. Perusahaan menentukan titik impas produksi atau break-even point yang menggambarkan posisi perusahaan tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan dengan menjual produk sejumlah yang tertera pada titik impas. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan produk melebihi titik impas dan rugi apabila di bawah kuantitas titik impas. Penentuan titik impas perlu memperhatikan seberapa kemampuan pembeli untuk membayar harga yang kita tawarkan dan harga persaingan produk. Yang kedua, berdasarkan persepsi pembeli. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli merupakan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan informasi dari konsumen.
konsumen memiliki gambaran tentang manfaat yang diperoleh dari suatu produk dan biaya yang mau mereka keluarkan untuk membeli produk tersebut. Perusahaan menggunakan persepsi konsumen tersebut sebagai pertimbangan utama menetapkan harga jual produknya, selain komponen tambahan lain untuk harga, sehingga harga yang ditetapkan akan lebih bisa diterima oleh konsumen karena sesuai dengan persepsinya. Ketiga, berdasarkan persaingan. Penetapan harga persaingan memperhatikan pesaing perusahaan dalam penetapan harga produk. Strategi harga relative pricing dilakukan perusahaan dengan menetapkan harga jual produk berada di atas, di bawah, atau sama dengan harga pada tingkat persaingan yang ada. Penetapan harga dengan metode follow the leader, mengikuti pemimpin. Suatu perusahaan tidak menetapkan harga sendiri, namun bereaksi menyesuaikan harga dari pemimpin pasar yang ada, sehingga tidak terjadi persaingan harga. Kedua, strategi penetapan harga produk baru. Pertama, skimming. Skimming adalah menetapkan harga yang relatif tinggi pada saat produk diluncurkan pertama kali di pasar. Produk teknologi dengan investasi yang tinggi biasanya menggunakan strategi ini untuk menutupi biaya riset dan pengembangan produk yang mahal. Kedua, penetration price. Perusahaan menetapkan harga jual produk dengan harga yang murah dengan harapan akan memperoleh pangsa pasar yang luas dalam waktu yang cepat. Tujuan perusahaan menerapkan strategi ini adalah untuk penetrasi secepatnya ke dalam pasar sehingga mampu membangun kekuatan merek dan loyalitas konsumen. Strategi harga psikologis. Strategi harga psikologis mempertimbangkan faktor psikologis konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian produk. Penentuan harga psikologis berusaha mendekati sisi emosional konsumen dalam motif pembelian suatu produk. Yang pertama, yaitu prestige pricing. Perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk membangun citra merek eksklusif dan berkualitas. Strategi ini cocok diterapkan untuk produk-produk kategori produk shopping dan specialty yang memerlukan pertimbangan matang dalam proses pembelian. Produk fashion merupakan salah satu jenis produk yang menggunakan strategi ini untuk membangun citra merek di konsumen mereka. Yang kedua yaitu outpricing. Perusahaan menetapkan besaran harga yang ganjil dan di bawah jumlah genap dengan harga yang selisih nominal kecil. Penetapan harga ini dimaksudkan untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang yang terasa lebih murah. Supermarket banyak menerapkan strategi harga ini pada produk-produk mereka seperti Carrefour, Superindo, dan lain-lain. Yang ketiga, multiple unit pricing. Strategi penentuan harga digunakan perusahaan yang menjual dengan harga yang lebih rendah apabila konsumen membeli dalam jumlah barang yang banyak. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harga per unitnya semakin murah. Yang keempat, price leaning. Perusahaan menjual produk dengan harga yang berbeda untuk model yang berbeda dalam lini produk tertentu. Setiap model produk memiliki perbedaan kualitas dan harga yang berbeda-beda. Konsumen dapat memilih produk dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Harga jual ini sering diterapkan oleh produsen komputer dalam memasarkan produk-produknya. Yang kelima yaitu leader pricing. Perusahaan menerapkan harga yang lebih rendah untuk beberapa produk yang mereka jual sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung ke toko mereka. Penetapan harga yang lebih murah dibandingkan tempat lain untuk beberapa item produk diharapkan akan meningkatkan kunjungan pembeli dan melakukan pembelian produk di toko tersebut. Strategi ini sering dilakukan oleh supermarket atau toko serba ada yang menjual aneka jenis produk yang berbeda sehingga konsumen tidak hanya membeli produk yang berharga murah, tapi diharapkan akan membeli produk lainnya.
Strategi harga diskon. Strategi ini digunakan perusahaan untuk memberikan potongan harga untuk meningkatkan penjualan. Harga diskon dapat diberikan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen, atau juga dengan menggunakan kartu diskon yang dapat diperoleh oleh konsumen setelah membeli produk dengan nilai nominal tertentu. Cash diskon adalah diskon yang berupa pemotongan tunai dari pembayaran yang dilakukan pelanggan.